Jelang putusan sengketa hasil Pilpres 2024, banyak pihak berbondong-bondong menjadi sahabat pengadilan atau amicus curiae. Terakhir, Senat Mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara mengajukan diri sebagai amicus curiae ke Mahkamah Konstitusi. Dalam surat amicus curiae, Senat Mahasiswa STF memohon Majelis Hakim MK mengabulkan seluruh permohonan kubu Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud. Menurut mereka, proses Pilpres 2024 telah memunculkan wajah penyalahgunaan kekuasaan. Kami simpulkan bahwa pemilu 2024 telah memunculkan wajah penyalahgunaan kekuasaan. Maka saya memohon agar Majelis Hukum dan Hakim di Mahkamah Konstitusi dapat melihat bahwa pikiran luhur ini tentang kesetaraan, tentang transparansi, proses demokrasi, dan juga asas ketidakcurangan harus tetap diprioritaskan. Dan yang ketiga, kami memohon kepada hakim-hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk mencegah dan memberhentikan praktik-praktik pemusatan kekuasaan di eksekutif. Tak hanya itu, pengajuan diri sebagai sahabat pengadilan atau amicus curiae juga dilakukan Koalisi Masyarakat Sipil dan Rohaniawan. Dalam suratnya, koalisi memohon Hakim Konstitusi menjatuhkan putusan berdasarkan etika sekaligus mengadili untuk memperbaiki nilai-nilai kebangsaan. Menyampaikan kepada Mahkamah Konstitusi dengan harapan ini menjadi salah satu butir-butir pertimbangan mengetuk hati nurani agar supaya para hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia bisa benar-benar memakai akal yang sehat dan sebagai bangsa beragama dan dia dengan etika keagamaan yang tulus, para spiritual yang tinggi, sehingga bisa memutuskan keputusan tanggal 22 April dengan seadil-adilnya, imparsial. Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri juga telah mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan ke Mahkamah Konstitusi. Pengajuan amicus curiae ini ditulis dalam sebuah surat yang ditulis tangan dan ditandatangani langsung oleh Megawati Soekarno Putri dan diserahkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto ke MK. Ini ada seluruh pertimbangan-pertimbangannya yang disampaikan oleh Ibu Megawati sebagai amicus curiae dan kemudian ditutup dengan tulisan tangan. Rakyat Indonesia yang tercinta, marilah kita berdoa. Semoga ketuk palu Mahkamah Konstitusi bukan merupakan palu gudang, melainkan palu emas. Seperti kata Ibu Kartini pada tahun 1911, habis gelap terbitlah terang, sehingga fajar demokrasi yang telah kita perjuangkan dari dulu timbul kembali dan akan diingat terus-menerus oleh generasi bangsa Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Namun ada juga pihak yang mengajukan amicus curiae agar Hakim MK menolak permohonan sengketa Pilpres yang diajukan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud. Ini diajukan Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief Poyuwono. Arief menilai kemenangan Prabowo Gibran sudah sah tanpa unsur kecurangan. Ia juga menambahkan proses pemilihan presiden berjalan lancar tanpa protes dari masyarakat. Kami bertindak secara organisasi, atas nama organisasi, juga atas nama warga negara, menyatakan sebagai sahabat hakim dari Mahkamah Konstitusi bahwa satu ya, kemenangan Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024 adalah sah dan tidak ada kecurangan. Karena kami adalah bagian-bagian dari yang mengkampanyekan Prabowo Gibran. Ya. Pengajuan amicus curiae baru terjadi di Pilpres 2024. Mahkamah Konstitusi telah menerima 23 pengajuan amicus curiae hingga 16 April 2024. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu bagaimana tanggapan masing-masing tim pemenangan pasangan calon Pilpres? Seberapa kuat pengajuan amicus curiae atau sahabat pengadilan bisa mengaruhi putusan Mahkamah Konstitusi? Apa juga yang biasanya dipertimbangkan hakim berkaca dari isi surat yang diajukan sejumlah tokoh dan masyarakat? Kita bahas bersama Direktur Eksekutif Tim Hukum Anies Mohaimin, Zuhad Aji Firmantoro, yang sudah hadir di studio. Juga ada Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman, serta Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud Firman Jadaeli, dan Ahli Hukum Tata Negara Universitas Jember Bayu Dwi Anggono. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi semua ya. Ya, saya ke
Bung Aji dulu nih. Kalau dari pihaknya Pak Firman, nanti juga katanya dari pihaknya Bung Habib nih juga akan ada mengajukan sahabat pengadilan. Mau ikutan juga nggak? Iya, pokoknya semua orang yang pro terhadap putusan MK yang adil itu sahabat kita juga. Sahabat kita semua. Iya, sahabat kita semua. Kan apa yang dilakukan oleh kawan-kawan sekalian hari ini itu kan menunjukkan betapa banyak orang memperhatikan, banyak orang peduli. Dan sekaligus juga bisa kita tafsirkan situasinya amat sangat serius. Sebab sekelas Ibu Megawati juga turun gitu ya. Oke. Lebih jauh lagi para akademisi, guru-guru besar juga turun. Nah, ini kan menunjukkan betapa situasi kita hari ini situasi yang tidak sederhana, tetapi situasi yang cukup serius untuk dijadikan sebagai perhatian seluruh bangsa Indonesia. Gitu. Ya, dari yang Anda lihat Bung Haji, apa yang di poin-poin yang diajukan sejumlah tokoh, apakah juga selaras dengan apa yang dirumuskan juga atau dimohonkan juga oleh Timnas Amin? Apakah sudah selaras saat ini? Iya, jadi dalam praktek itu kan hakim juga terkadang memberikan pertimbangan-pertimbangan ketika membuat keputusan itu, pertimbangan non legal gitu. Ada pertimbangan legalnya, tentu itu yang utama, tetapi ada juga pertimbangan-pertimbangan non legal dalam putusan pengadilan itu. Misalkan pertimbangan sosiologis, pertimbangan politis, lalu pertimbangan ekonomi bahkan kadang menjadi pertimbangan. Nah, saya kira apa yang dilakukan oleh para sahabat pengadilan ini adalah salah satu cara yang cukup strategis untuk turut memastikan hadirnya keputusan yang adil tadi. Dan itu sekaligus kami meyakini akan membesarkan hati dan akan membesarkan nyali para hakim untuk membuat keputusan yang adil dan membuat keputusan yang progresif. Gitu. Oke, saya ke Bung Habib nih. Bung Habib, saya minta respons Anda dulu. Ini banyak tokoh yang ajukan amicus curiae. Tapi kemarin saya juga lihat pernyataan dari Ketua Harian DPP Partai Gerindra ya, Pak Sufmi Dasko, kalau sebenarnya itu sudah bisa terpatahkan semua apa yang sudah dituliskan salah satunya oleh Bu Megawati Soekarno Putri. Kalau dilihat perjalanan sidang, bagaimana Anda melihat atau memprediksi lah, kalau kita boleh memprediksi, hasilnya akan seperti apa? Terutama setelah ada amicus curiae dari seorang Megawati Soekarno Putri, Bung Habib. Ya, yang pertama, hal paling penting bagi kita untuk cermati, ya, untuk pahami bahwa dalam hukum kita, bahkan dalam konteks internasional universal, berlaku yang namanya azas equality before the law. Ya. Setiap orang, setiap manusia sama kedudukannya di depan hukum. Tidak peduli presiden, tidak peduli mantan presiden, tidak peduli guru besar, tidak peduli aktivis HAM, tidak peduli tukang parkir, tidak peduli petani, tukang becak, semua kedudukannya sama di depan. Kalau sekarang setelah Mahkamah Konstitusi bersidang sampai tahap kesimpulan, melewati acara-acara pembuktian, pemeriksaan saksi, pemeriksaan alat bukti, pemeriksaan ahli, bahkan ada keterangan dari para menteri. Tiba-tiba kita ingin mengesampingkan ya hal-hal yang faktual itu dengan mengutip beberapa tokoh, saya pikir akan ironis sekali. Karena suara Pak Prabowo Gibran 98 juta tersebut, kalau kita mau cek ya kan, adalah suara pemilih yang sama kedudukannya dengan tokoh-tokoh tersebut. Ya. Jadi kalau kita mau mobilisasi juga misalnya amicus curiae, pihak-pihak yang peduli, mungkin kita berjuta kali lebih banyak. Kalau misalnya 40 orang ya kan, bisa 40 juta lebih amicus curiae bisa kita mobilisasi. Tapi kan nggak bisa seperti itu, karena memang ini seolah ya yang kami tangkap bahwa ada kegalauan dari pihak-pihak tertentu yang ingin mengcover ketidakpuasan mereka terhadap jalannya proses persidangan karena tidak sesuai harapan, tidak bisa menghadirkan pembuktian yang meyakinkan majelis hakim, termasuk hadirnya 4 menteri ternyata tidak bisa membuktikan tuduhan-tuduhan tentang kecurangan pemilu, lalu ingin mengcover dengan
yang sebenarnya ini dapat dikategorikan sebagai langkah politik daripada langkah hukum. Oke. Ya, saya ada argumentasi yang sangat kuat. Saya paham sekali soal amicus curiae karena kami ini kan praktisi juga sebelum di DPR. Ya, amicus curiae itu memang belum dikenal dalam praktek hukum di Indonesia, tetapi boleh saja diterapkan. Selama ini penerapan amicus curiae itu adalah dalam perkara-perkara di Mahkamah Konstitusi yang sifatnya erga omnes atau untuk semua, tidak mengadili perkara sengketa antar pihak. Erga omnes itu perkaranya namanya adalah perkara pengujian undang-undang. PUU. Itu banyak sekali amicus curiae karena beban pembuktian itu lebih maksimal ada di majelis hakim. Majelis hakim itu bisa mencari, meminta ya para pihak untuk menjadi amicus curiae atau menerima. Tetapi dalam perkara yang sifatnya inter partes, perkara sengketa antara pihak-pihak yang memperebutkan hak, ya, seperti PHPU, baik pilpres, pilkada, pileg, selama berapa tahun mungkin 20 tahun lebih berdirinya Mahkamah Konstitusi tidak pernah ada, karena memang beban pembuktian dalam sengketa yang melibatkan dua pihak yang berseteru yang memperebutkan hak, beban pembuktian itu ada pada para pihak. Ya. Itu dalam konteks formil. Jadi aturannya belum ada, tapi kalau kita mengacu pada penerapannya selama ini juga tidak seperti yang dilakukan dalam PHPU Pilpres. Oke lah. Selanjutnya dalam konteks substansi. Ya, ini yang paling penting, Mas. Dalam konteks substansi, semua hal ihwal yang disampaikan oleh para pengaju amicus curiae ini kan sebetulnya sudah disampaikan oleh para pihak. Misalnya Ibu Megawati, ya kan soal tuduhan pelanggaran TSM. Ya. Itu kan sudah disampaikan, ya kan. Lalu banyak misalnya yang ngomong soal bansos dan lain sebagainya. Itu kan sudah disampaikan dan juga sudah terbantahkan dengan sangat tegas dan jelas. Terutama dengan penjelasan 4 orang menteri yang hadir menjelaskan detail, rinci, lengkap, dan sistematis. Ya, hal ihwal penyaluran bansos. Kita tahu misalnya Sri Mulyani mengatakan tidak ada kaitannya penyusunan APBN terkait bansos dengan paslon. Karena timeline-nya selesai sebelum adanya paslon. Lalu Ibu Menteri Sosial, Ibu Tri Risma hari ini mengatakan pencairan bansos di awal tahun sudah terjadi jauh sebelum dirinya menjadi Menteri Sosial. Dan pemberian bansos itu berupa cash transfer. Ya. Bukan berbentuk barang yang bisa gampang diklaim oleh siapapun. Lalu kemudian juga Menteri Muhajir juga mengatakan ya kunjungan kerja Jokowi itu juga bukan hanya pemilu, tetapi memang pola kepemimpinan beliau. Yang paling penting adalah penjelasan Ibu Sri Mulyani. Nggak ada anomali dalam angka, anggaran, dan penyusunan, baik penyusunannya, metodenya, caranya maupun jumlahnya penyaluran bansos tahun ini. Kalau dibandingkan misalnya dengan 2019, pemilu 2019, bansos di 2018 itu 5,1 triliun. Tapi begitu 2019, 15,3 kalau nggak salah. Jadi sudah menjadi pola gitu maksudnya. Artinya itu semua saksi, semua menteri yang hadir memberikan keterangan yang berkesesuaian satu sama lain, ya, yang mementahkan tuduhan-tuduhan tersebut. Nah, kenapa amicus curiae ya baru muncul saat acara penyampaian kesimpulan? Nah, itu kan menjadi pertanyaan juga, ya kan? Kenapa kalau memang ingin menyampaikan sikap, ya sahabat-sahabat, tidak pada awal ya persidangan ini? Kalau perlu bahkan bisa mengajukan diri untuk hadir. Karena amicus curiae kalau prakteknya di berbagai negara, majelis hakim bisa memanggil, bisa meminta keterangan, kan lebih baik lagi kalau seperti itu, gitu loh. Baik. Ya. Ini saya akan minta Pak Firman juga untuk menjawab. Tadi ada pertanyaan dari Bung Habib, kenapa kok baru disampaikan pada saat momennya menyampaikan kesimpulan dari para pihak? Dan tadi Bung Habib mengatakan bahwa amicus curiae yang disampaikan oleh Bu Mega ini juga sebenarnya sudah sama ada yang di persidangan dan semua sudah terpatahkan. Respons Anda, Pak Firman.
Amicus curiae ini, jikalau kami melihat dari keseluruhan ekosistem pergerakan persidangan MK, maka sesungguhnya itu ada 3 tahapan ya, yang kami ikuti, juga masyarakat bangsa negara memantau. Yang pertama adalah justru sebelum ada persidangan MK, sudah banyak masyarakat dalam berbagai komponen, baik perseorangan maupun komunitas yang menyampaikan. Itu bisa ditelusuri sedemikian rupa. Pada saat persidangan juga ada sejumlah elemen masyarakat yang menyampaikan. Kemudian juga menjelang ada putusan Mahkamah Konstitusi, ada juga sejumlah kalangan yang menyampaikan. Masuk Ibu Mega. Jadi untuk itu maka tentu kita letakkan ini sebagai sebuah masukan serius, yaitu berdasarkan aspirasi masyarakat bangsa dan negara. Dan memang ruang itu dibuka oleh sistem konstitusi kita, sistem kehakiman kita. Tidak hanya berlaku di negara-negara yang lain, tapi sebetulnya juga di Indonesia sudah mulai diterapkan, berlaku, dan jadi udah biasa. Tapi sekali ini menjadi bermakna dan sangat luar biasa karena ada banyak ragam masyarakat yang menyampaikan, perguruan tinggi, universitas, cendekiawan, intelektual, akademisi, aktivis civil society, seniman budayawan, kaum perempuan, dan juga berbagai kalangan yang lain. Termasuk juga Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai warga negara yang menyampaikan masukan pemikiran berdasarkan permenungan yang mendalam dalam rangka untuk kepentingan bangsa, masyarakat, dan negara. Kalau melihat narasi, kemudian substansi konstruksi, sikap pemikiran Ibu Mega baik dalam bentuk yang disampaikan sebagai opini di dalam media harian Kompas maupun surat resmi ke Mahkamah Konstitusi sebagai sahabat pengadilan, sesungguhnya itu sangat substansial. Tidak malah bersifat partisan kepentingan kelompok. Jikalau dilihat, maka untuk itu harus dipahami sebagai masukan dari masyarakat. Nah, untuk itu maka tentu kita maknai ini sebagai ruang bagi mahkamah untuk menggali keadilan dan kebenaran. Dan dari berbagai perspektif yang disampaikan oleh kalangan sahabat pengadilan, yang mereka sampaikan adalah sebetulnya tidak demi kepentingan kelompok. Karena berdasarkan aspirasi murni dengan pendekatan demokrasi dari bawah, maka mereka menyampaikan kepedulian mendalam terhadap masyarakat bangsa dan negara. Dalam hal ini bagaimana tetap ada penegakan konstitusi, kemudian juga penegakan demokrasi. Yang pertama adalah bahwa mereka meletakkan Mahkamah Konstitusi ini adalah sebuah badan peradilan, sebuah lembaga yang benar-benar tunggal yang menjaga mengawal konstitusi kita. Itu yang mereka sampaikan. Yang kedua adalah melihat, memetakan pemilu pilpres tidak sekedar pendekatan prosedural dan kuantitatif, nominal, tetapi ini adalah keadilan substansial. Yang ketiga yaitu bahwa jikalau ini dibiarkan maka kerusakan demokrasi, kemunduran demokrasi sebagai pelanggaran konstitusional juga itu bisa menjadi pelanggaran bagi bangsa, masyarakat, dan negara. Kebetulan aja kasusnya adalah dalam rangka pilpres. Nah, kami dari tim hukum prinsipal 03, Pak Ganjar, Pak Mahfud, sangat berkeyakinan betul, sangat berpengharapan bahwa putusan MK pada dasarnya menerima mengabulkan permohonan dan petitum yang kami sampaikan. Jikalau melihat beberapa hal. Yang pertama adalah ada banyak hakim mahkamah menyampaikan pertanyaan sebagai sebuah dialog dengan para saksi ahli, saksi fakta dengan para pihak, terutama dengan 03, demikian juga 03 dan juga termohon dan terkait. Dan itu sangat berkualitas persidangannya. Yang kedua adalah dengan memanggil, mengundang pemberi keterangan. Dalam ini 4 menteri dan dari DKPP. Walaupun pertanyaan disampaikan sangat normatif, makro, karena ada ikatan etik dengan sistem pemerintahan. Tetapi pesan moralnya adalah bahwa memang diundang. Jadi ada titik masuk bagi hakim mahkamah untuk bisa menggali, untuk bisa mengembangkan apa yang menjadi aspirasi para pihak dan juga masyarakat bangsa dan negara. Dan yang ketiga adalah mahkamah juga sebetulnya mulai menyidangkan menyentuh pelanggaran TSM, terstruktur, sistematis, dan masif. Bahwa nanti ini terpenuhi, terbukti atau sebaliknya, itu persoalan berikut. Tapi yang selama ini terbantahkan bahwa seolah-olah Mahkamah Konstitusi hanya menyentuh, menyidangkan, mempercakapkan soal yang bersifat nominal, kuantitatif. Jadi kami yakin, kami berpengharapan betul bahwa tesis kami, posita kami di dalam permohonan itu dan petitum bisa membuka ruang bagi hakim mahkamah untuk bisa menggali keadilan kebenaran.
Apalagi jika kalau mulai misalnya yang menyampaikan sebagai sahabat pengadilan itu murni, independen dan seterusnya. Kita juga membuka peluang bagi masyarakat bangsa yang lain untuk menyampaikan kalau juga menyampaikan dalam bentuk misalnya sahabat pengadilan, amicus curiae. Jadi itu adalah dalam rangka memperkuat. Dalam persidangan misalnya kasus Sambo, sebenarnya hakim mendengar soal juga masukan dari sahabat pengadilan. Jadi kalau melihat itu bahkan dalam konteks itu persidangan kepidanaan. Nah, sebetulnya soal pemilihan umum harus diletakkan dalam konteks apa yang disebut dengan isi dari konstitusi, yaitu bahwa memang pemilu ini harus berlangsung dan dilaksanakan secara luber, jujur dan adil. Pada tingkat itu MK menjaga, bukan menjaga nominalnya, bukan menjaga kuantitatifnya. Disitulah para sahabat pengadilan menginginkan menyampaikan. Nah, Ibu Megawati sebagai presiden ketika MK didirikan dan terbentuk memahami betul proses pembentukan pendirian Mahkamah Konstitusi dan juga sebagai presiden juga mengikuti perkembangan amandemen konstitusi yang di dalamnya ada Mahkamah Konstitusi. Jiwa raga, semangat, spiritualitas Mahkamah Konstitusi itu yang diingatkan ulang oleh Ibu Mega sebagai warga negara, dan tentu kita menghormati mahkamah bahwa putusan Mahkamah Konstitusi, putusan Badan Peradilan pada dasarnya nilainya terletak pada keluhuran, keagungan, kemuliaan Badan Peradilan itu mahkamah pada kualitas putusan. Sejauh mana benar-benar memberikan, menghadirkan keadilan substansial. Begitu, Mas. Diharapkan jadi putusan yang kualitatif bukan kuantitatif. Jadi di luar dari angka-angka. Tapi saya akan tanyakan ini kepada ahlinya juga. Sudah ada Profesor Bayu Dwi Anggono sebagai ahli hukum tata negara. Prof Bayu, kalau saat ini kita perdebatkan masalah amicus curiae ini, sebenarnya katanya sudah agak terlambat katanya karena disampaikan di akhir-akhir menjelang putusan. Kenapa nggak dari pertama? Tapi Pak Firman tadi mengatakan bahwa sebenarnya sahabat pengadilan ini sudah mengalir sejak persidangan dari masyarakat umum. Dan juga ada juga anggapan bahwa sebenarnya amicus curiae ini diperuntukkan bagi kalangan yang tidak berperkara begitu ya, tidak bersengketa. Dalam hal ini dinilai Ibu Mega sebagai ketua umum partai politik yang mengusung capres-cawapres merupakan seorang pihak yang sedang bersengketa atau berperkara. Bagaimana melihat apa yang diajukan Ibu Mega dan kondisi sahabat pengadilan yang sepertinya terus mengalir menjelang putusan MK ini, Prof Bayu? Ya, jadi Mas Radi, tentu pertama kita harus apresiasi ya seluruh pihak ya, baik paslon 01, 02, 03 maupun segenap masyarakat yang telah bersepakat dan menundukkan diri untuk menyelesaikan sengketa politik dalam pemilu ini dalam bingkai jalur hukum, yaitu sengketa di Mahkamah Konstitusi melalui perselisihan hasil pemilihan umum Pilpres. Saya pikir ini adalah praktek demokrasi konstitusional yang sangat baik sekali. Sengketa-sengketa dibawa ke Mahkamah Konstitusi dan kita sudah lalui selama beberapa hari terakhir bagaimana ruang semua pihak itu diberikan ruang. Nah, tentu kemudian keberadaan sahabat pengadilan atau friend of the courts ya atau amicus curiae, menurut saya ini justru adalah ruang yang baik menurut saya, karena kita semua justru bersepakat bahwa muara dari sengketa ini segala perbedaan pandangan akan diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Jadi justru menurut saya ketika kemudian Mahkamah Konstitusi membuka ruang ini adalah satu praktek yang baik. Terlepas memang harus kita akui kalau di perkara-perkara lain kan nggak mendapat perhatian seperti PHPU Pilpres ini, karena tadi dikatakan betul di kasus Barada Eliezer itu juga sudah ada amicus curiae. Bahkan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang sejak 2007, waktu itu ketuanya Prof. Jimli sudah menyatakan bahwa MK membutuhkan semacam amicus curiae. Itu ada dalam pertimbangan waktu itu pengujian undang-undang perfilman. Tahun 2020 juga demikian, waktu pengujian undang-undang Mahkamah Konstitusi. Tahun 2023 juga demikian. Di perkara tata usaha negara juga ada. Pada waktu bicara soal pembangunan pabrik semen yang ada di Jawa Tengah. Kemudian juga bicara pemblokiran akses internet begitu ya. Artinya sebenarnya itu sudah praktek yang lumrah begitu. Nah, memang sekarang menjadi perhatian karena ini adalah perkara yang menjadi perhatian publik. Yang semua orang tertuju ke sana yaitu kemudian bicara PHPU Pilpres. Di mana memang praktek sahabat pengadilan ini tumbuh kembang dalam sistem hukum kita tanpa ada aturan khusus. Nah, karena tanpa ada aturan khusus maka sepenuhnya dikembalikan kepada pertimbangan hakim. Jadi berbeda dengan misalkan di Amerika Serikat. Di sana ada pasal 30 Supreme Court of Rule-nya ya, mengatur tentang bagaimana posisi amicus curiae
tentang keberadaannya, kedudukannya, bagaimana mengajukannya. Nah, kalau kita kan hanya menumpu pada undang-undang kekuasaan kehakiman yang di sana memang dijelaskan hakim ya dan hakim konstitusi nih, hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sehingga keadilan yang hidup dalam masyarakat, bukan sekedar di ruang pengadilan. Jadi apalagi ditambah dalam mengambil keputusan, kita itu kan mengenal pembuktian bukan pembuktian formil yang hanya berdasarkan pada alat bukti. Tapi kita kenal pembuktian undang-undang negatif. Selain alat bukti yang di dalam undang-undang MK disebutkan minimal 2 alat bukti, ada juga keyakinan hakim. Nah, keyakinan hakim ini tentu tidak hanya berdasarkan pada apa yang ada dalam persidangan. Dia juga perlu kemudian ketika ada masukan-masukan sepanjang itu kemudian relevan isinya dan kemudian bisa kemudian dipertimbangkan ya, itu masuk pada keyakinan hakim bukan pada 2 alat bukti tadi. Nah, jadi sebenarnya menurut saya mari kemudian ruang ini dibuka saja. Toh pada akhirnya kan kita yakin amicus curiae ini tidak akan kemudian mengganggu independensi hakim MK. Kenapa? Satu, MK itu kekuasaan kehakiman yang merdeka, dijamin dalam konstitusi. Kedua, masing-masing hakim itu dia punya kewenangan menyusun pendapat hukum sendiri kemudian sebelum dibawa ke RPH. Jadi menurut saya ruang amicus curiae ini justru adalah baik. Kenapa? Karena semua akhirnya muaranya di Mahkamah Konstitusi. Yang paling penting, apapun putusan Mahkamah Konstitusi, semua pihak harus menerima karena ruangnya sudah dibuka seluas mungkin. Begitu, Mas Adi. Jadi ada pandangan yang seluas-luasnya untuk para hakim konstitusi dari banyaknya pengajuan amicus curiae, termasuk juga yang meminta hakim menolak permohonan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud, begitu ya, Prof. Bayu ya. Jadi tidak hanya ini, semua perspektif masuk ke dalam meja hakim, begitu ya. Jadi dalam praktek selama ini di Mahkamah Konstitusi, ya, amicus curiae itu selalu kemudian dipertimbangkan dan dijawab oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi apakah kemudian pasti dikabulkan? Ya itu tergantung pada isi dan relevansinya. Artinya kalau kita lihat dalam putusan-putusan pengujian undang-undang itu selalu disebutkan di pertimbangan hukumnya ada amicus curiae dari ini. Apakah kemudian relevan? Hakim MK menjawab. Artinya kalaupun kemudian dipertimbangkan atau tidak itu akan kemudian dijawab oleh hakim Mahkamah Konstitusi. Ini kalau kita menggunakan pengujian undang-undang. Dalam perkara pidana pun juga demikian. Pengadilan Tata Usaha Negara, pengadilan administrasi juga demikian. Artinya nanti amicus curiae juga akan mendapat kejelasan, kenapa opini pendapat hukum saya ini kemudian tidak dipertimbangkan, tidak kemudian mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Itu pasti kemudian akan dijawab oleh hakim Mahkamah Konstitusi. Itu pun jubir MK juga sudah mengonfirmasi bahwa amicus curiae itu akan kemudian jadi pertimbangan. Tapi apakah kemudian akan berpengaruh, kembali lagi pada itu adalah pertimbangan hakim, keyakinan hakim tadi, karena ini bukan masalah bukti, tapi pada keyakinan hakim. Begitu. Baik, ini putusan Hakim Konstitusi Senin nanti ini sepertinya jika dilihat begitu akan menjadi serba yang pertama. Jika memang di amicus curiae ini dipertimbangkan hakim, itu menjadi yang pertama dalam sidang sengketa Pilpres. Belum lagi jika memang hakim keluar dari lingkaran sengketa angka-angka hasil Pilpres yang hanya melihat angka dan mempertimbangkan sejumlah fakta yang lain di luar angka-angka itu termasuk proses menuju angka-angka atau hasil pemilu itu tadi. Nah, saya akan nanti berbincang juga dengan narasumber saya setelah jeda di Sapa Indonesia Pagi. Bagaimana para hakim kita kalau bisa melihat ke depan sedikit, memprediksi lah ya, boleh dibilang bagaimana hakim ini mempertimbangkan baik fakta-fakta persidangan maupun amicus curiae. Mana yang akan lebih berat dipertimbangkan oleh hakim, fakta-fakta persidangan yang sudah tersaji atau ada suara-suara dari luar ruang sidang melalui amicus curiae. Akan kita bahas setelah jeda di Sapa Indonesia Pagi, tetaplah bersama kami. Masih membahas soal amicus curiae atau sahabat pengadilan, surat yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi dari pihak yang berada di luar ruang sidang untuk sama-sama menyajikan berbagai perspektif untuk hakim konstitusi dalam mengambil putusan atau mengambil keputusan dalam sidang sengketa hasil Pilpres yang akan diputuskan hakim konstitusi pada 22 April pada Senin mendatang. Tadi saya bertanya kepada narasumber saya, apakah kalau dilihat aliran surat yang masuk ke hakim konstitusi soal sahabat pengadilan ini perspektifnya berbeda-beda mulai dari mendukung adanya putusan yang mengabulkan permohonan, ada juga yang menolak permohonan. Nah, kalau saya tanya ke Bung Aji dulu, kalau Anda melihat kira-kira nanti hakim konstitusi ini bisa melihat bisa mengambil putusan ini, melihat
saran-saran yang masuk melalui amicus curiae tadi dari luar, ataukah lebih kepada fakta-fakta persidangan yang ada di ruang sidang? Ya baik, tentu secara normatif hakim saya percaya akan banyak perhatiannya di fakta-fakta dalam persidangan. Oke. Tetapi apakah pendapat yang lahir dari luar ruang persidangan diabaikan begitu saja? Tentu tidak. Ya, Baik secara tetap akan teori didengar tadi gitu Prof. ya. Bayu mengatakan ada praktek soal itu dan juga dalam praktek di Indonesia juga terjadi. Nah, menurut saya begini Mas, saya pertama juga mau nanggap ini, tidak ada mobilisasi soal Amicus curiae ini. peradilan ini. Saya pastikan, terutama 01 gitu, nggak ada mobilisasi. Dan yang kedua, kenapa kita juga tidak melakukan mobilisasi? Logika di pengadilan itu kan bukan siapa yang paling banyak, tetapi ini kan Tetap ngomong ada soal benar yang benar dan yang salah. Mau yang menyatakan benar 5 berbanding 90 juta, ya tetap benar itu yang 5 itu. Gitu. Nah dalam situasi yang demikian itulah sebenarnya pentingnya kita memberi dukungan kepada hakim, terutama hakim Mahkamah Konstitusi untuk berani menyatakan mana yang benar, mana yang salah. Dan tentunya sesuai dengan koridor atau kewenangan yang ada dalam dirinya, yaitu menjaga konstitusi. Baik. Nah itu kan peran utama yang sebenarnya kita mohonkan hari ini. Makanya kalau kita baca, saya berulang kali bilang, permohonan kita itu kan sangatlah logis, tidak dilatar belakangi atas dendam dan sebagainya. Karena nyatanya kita tidak lalu memohon menangkan 01, kan enggak sebetulnya. Kita hanya ingin menyatakan, mohonkan kepada Mahkamah Konstitusi, kalau ada yang salah tolong disangsi, gitu toh. Nah ini yang kemudian penting untuk dicatat sekali lagi, tidak ada mobilisasi. Dan karena alasan kuat tidak mobilisasi itu kan sekali lagi, logika pengadilan itu bukan logika soal siapa yang banyak dan siapa yang sedikit. Ini arena di mana orang akan berdebat mana yang benar dan mana yang salah. Saya kira itu. Oke, Bung Habib, kalau tadi Bung Aji mengatakan ya amicus curiae ini akan meskipun tidak terlalu banyak yang dipertimbangkan nanti, tapi akan tetap didengar karena perspektif dari luar itu tetap juga jadi bahan pertimbangan oleh hakim. Tapi fakta-fakta persidangan akan mayoritas sepertinya menjadi pertimbangan hakim yang utama untuk mengambil putusan. Nah, kalau Anda melihatnya nanti hakim ini akan menolak seluruhnya permohonan pemohon atau mengabulkan sebagian atau justru nanti mengabulkan? Ya, pertama soal mobilisasi tidak mobilisasi, saya pikir nggak ada gunanya juga kita berdebat kusir, ya, karena kita bisa masing-masing berpendapat dan masing-masing membantah. Ya. Yang kedua, ada kesalah kaprahan ya selama ini yang mempertentangkan antara metode pengambilan keputusan yang disebut-sebut kuantitatif, disebut kalkulator, dengan metode pengambilan keputusan yang disebut-sebut kualitatif. Lalu pertentangan seolah-olah Mahkamah Konstitusi itu hanya mengacu kepada konstitusi, lalu harus mengabaikan aturan perundang-undangan di bawahnya. Logika dan praktek yang terjadi di Mahkamah Konstitusi tidaklah seperti itu. Karena memang Mahkamah Konstitusi ini kan memeriksa tuduhan-tuduhan yang harusnya faktual. Ya, faktual itu apa? Fakta. Ya, yang harusnya fakta. Fakta itu harus menilai fakta seperti apa caranya? Harus dibuktikan. Bukan hanya dengan pendapat kalau bicara soal fakta. Fakta kecurangan, misalnya kan disebutkan dengan jelas, ya, terutama paslon 3 yang merumuskan adanya kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif. Nah, kecurangan itu kan harus dibuktikan. Apa? Peristiwa kan? Peristiwa harus dibuktikan siapa pelakunya, di mana dilakukan, apa alat buktinya, bagaimana relevansinya dengan paslon tertentu, dan apa signifikansinya. Ingat ya, kalau kita bicara di MK tentu kita bicara soal signifikansi. Karena misalnya kalau kita bicara soal TSM, tetap ada aturan signifikansi. Setidaknya terjadi di 50% provinsi di seluruh Indonesia. Jadi kalau kita pengalaman yang mengacu pada praktek 2019, kita itu kan berhukum berdasarkan ketentuan undang-undang, lalu mengacu pada penerapan undang-undang tersebut sebelumnya pada peristiwa yang sama. Ya, sehingga kalau membuat komparasi itu kita mesti hati-hati.
Jadi undang-undang yang kita pakai saat ini sama dengan undang-undang yang kita pakai tahun 2019, yaitu Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Ya. Lalu undang-undang ini pernah dipakai pada sengketa Pilpres nomor 1 tahun 2019. Ya. Nah, itu sengketa Pilpres, bukan pilkada. Nah, sekarang ini kan sengketanya apa? Sengketa Pilpres. Oke. Lalu undang-undangnya apa? Undang-undang 7 tahun 2017. Sama kan? Nah, dalam penerapan ya hukum ya di sengketa PHPU Pilpres tahun 2019. Ya. Jelas ya dan tegas ya. Bisa dibaca nanti di pertimbangan hukum Hakim Konstitusi waktu itu, bahwa karena ya hal-hal yang disampaikan oleh pemohon ya lebih merupakan asumsi ya, dugaan, nalar, logika ya, bukan sesuatu yang faktual, maka tidak mungkin Majelis Hakim Konstitusi membenarkan dalil pemohon tersebut. Nah, saya pikir kan situasinya kurang lebih sama, bahkan yang 2019 sebetulnya lebih ekstrim. Karena itu banyak sekali masalah yang sebetulnya kalau kita bicara kuantitatif ya kuantitatif, kalau kualitatif ya, itu masalah DPT yang waktu itu dianggap sangat serius. Ya. Karena ada 22 juta DPT ganda, 5 juta diduga pemilih fiktif dan lain sebagainya. Kan itu kan antara kualitatif dan kuantitatif. Ya. Ternyata di 2019 ya, hal-hal tersebut memang tidak dipertimbangkan untuk membatalkan putusannya KPU oleh Mahkamah Konstitusi, karena pemohon dan dalam persidangan juga tidak terbukti tuduhan-tuduhan kecurangan yang faktual tersebut. Nah, jadi saya menanggapi Pak Bayu dan teman tadi ya, bahwa benar putusan Mahkamah Konstitusi itu bagus sekali. Semua putusan, hampir semua, bahkan saya katakan semua, termasuk PUU 90 juga. Putusan Mahkamah Konstitusi itu selalu menjawab, selalu mengakomodir, ya, selalu mendengar hal ihwal yang disampaikan para pihak, termasuk pihak dari luar yang menyampaikan keterangan, misalnya dengan amicus curiae. Selalu didengar, lalu dijawab, didengar, lalu dijawab oleh KPU dalam pertimbangannya. Tetapi dalam memutus, ya, KPU Mahkamah Konstitusi akan tetap terus konsisten pada ya pada yang menjadi tugasnya, itu memeriksa dan memutus sesuatu yang faktual. Kita lihat saja perkara PHPU 1 tahun 2019. Kan banyak hal ihwal terkait TSM juga didalilkan. Kita ramai sidang di situ membahas hal ihwal TSM. Ya, banyak hal disampaikan, ahli kita diperiksa, didengar ya. Kemudian juga ada ahli-ahli dari pihak lain yang bukan hanya membahas soal hasil pemilihan yang berupa angka, ya kan ya. Baik. Tetapi dalam putusannya kembali, apakah ada hubungan, ada relasi antara ya ihwal yang klaim-klaim yang sifatnya kualitatif dengan tuduhan-tuduhan yang sifatnya kuantitatif. Tetap aja saya sepakat dengan Mas Aji. Tumpuan utama dalam MK ini sesuatu yang menjadi fakta di persidangan. Ya. Itu nggak akan geser, saya pikir. Nah, kalau mengacu kepada fakta persidangan, saya mohon maaf ya, insya Allah saya hakul yakin permohonan ini akan ditolak. Karena nggak apa yang terbukti dalam persidangan, tidak ada yang faktual, tidak ada. Kalau soal argumentasi kita bisa beradu argumentasi sampai kapanpun ya. Tapi yang faktual itu menurut kami tidak terbukti. Nah ini saya tanyakan ke Pak Firman juga. Ini argumentasi, banyak fakta persidangan yang sifatnya argumentasi, bukan faktual, tidak bersifat faktual begitu. Nah, ada juga anggapan yang sedikit sekali bukti otentik atau bukti fisik begitu ya, yang membuktikan bahwa ada dugaan TSM tadi, kecurangan yang TSM. Seperti misalnya kesaksian dari para saksi, lalu juga data-data atau video, bukti-bukti video berupa foto. Bagaimana melihat atau merespons dari pernyataan Bung Habib tadi, bahwa sedikit sekali sifat faktual yang ada di persidangan, banyak lebih argumentasi begitu?
konstruksi Mahkamah Konstitusi dan dengan segala ekosistem keberadaan dan persidangan MK itu berbeda. Tidak persis sama dengan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung dalam konteks misalnya persidangan di pengadilan negeri baik yang bersifat kepidanaan dan keperdaraan. Karena ini adalah sebuah badan peradilan yang berkaitan berintikan pada soal pengawalan perlindungan konstitusi. Kebetulan saja ini soal Pilpres, tapi ini adalah dalam kaitan dengan pembangunan demokrasi dan penguatan konstitusi. Nah, untuk itu maka kami sebagai tim hukum Prinsipal 03 sesungguhnya sudah melihat betul dan masyarakat bangsa juga melihat bahwa sosiologi persidangan dan nantinya juga sosiologi putusan Mahkamah Konstitusi tetap pada dua hal misalnya, yaitu soal pembuktian, yaitu bahwa fakta persidangan. Tetapi doktrin ini juga meliputi soal, yaitu soal keyakinan seperti yang disampaikan tadi Profesor Bayu. Dan ini doktrin di mana-mana di dunia ini dan di dalam persidangan, apalagi di level Mahkamah Konstitusi. Maka kami menangkap sesungguhnya Mahkamah Konstitusi membuka ruang bagi adanya keadilan dan kebenaran, yaitu misalnya dengan membuka ruang bagi adanya kesimpulan yang ditampilkan oleh para pihak. Dan juga di dalam kesimpulan itu dihadirkan yaitu soal bukti tambahan. Kemudian dengan membuka ruang bagi misalnya sahabat pengadilan, amicus curiae. Dan itu adalah pertanda baik dan positif. Nah, untuk itu maka kami berkeyakinan betul, kami juga berpengharapan secara demokratik konstitusional bahwa putusan yaitu Mahkamah Konstitusi tentu bisa mendengar, mempertimbangkan apa yang menjadi basis posita permohonan kami dan juga petitum. Nah, ada beberapa petitum yang kami sampaikan, tapi minimal dua hal yang prinsipil yang sebetulnya ini saling berkaitan berkesesuaian. Yang pertama adalah memohon kepada Mahkamah untuk mendiskualifikasi pasangan calon 02. Yang kedua adalah memohon kepada Mahkamah untuk memerintahkan KPU melaksanakan pemungutan suara ulang. Dan ini kami perkuat dengan basis permohonan dan juga sejumlah pendalilan dan pembuktian. Makanya kami menghadirkan saksi ahli, saksi fakta. Jikalau melihat Mas Radi misalnya soal komposisi, konfigurasi saksi ahli dan saksi fakta yang kami hadirkan, maka benar-benar itu mengkonfirmasi apa yang kami sampaikan dari awal sebagai premis dari tim kuasa hukum 03 bahwa memang ada pelanggaran substansial, ada pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif. Kemudian yang kedua adalah ada pelanggaran prosedural dan kemudian kami sampaikan di kesimpulan dan juga ada beban pembuktian. Nah, untuk itu maka sesungguhnya secara permenungan yang mendalam, secara pemikiran strategis juga, para sahabat pengadilan sudah menyampaikan itu. Yang misinya adalah tidak untuk kepentingan 03, 01, dan 02 bahkan, tapi beyond, melampaui apa yang menjadi kepentingan kelompok, tapi kepentingan bangsa dan negara. Kan bisa dilihat narasinya, bisa dilihat konstruksinya. Nah, untuk itu maka kami berkeyakinan betul, karena ini Mahkamah Konstitusi tidak hanya dengan pendekatan, dengan paradigma yang kuantitatif, tapi adalah sebuah mahkamah yang memang menampilkan juga soal keyakinan. Makanya dengan beberapa waktu terakhir, bagaimana menggali keadilan kebenaran, maka mahkamah membutuhkan sejumlah masukan. Selain juga fakta persidangan, pembuktian itu, tapi juga tentu diambil inisiatif oleh mahkamah melalui beberapa kalangan masyarakat dan bangsa negara untuk semakin menambah keyakinan. Kita ingat betul bahwa mahkamah dalam beberapa putusan juga mengambil inisiatif, tidak hanya dibebankan kepada para pemohon. Karena dalam beberapa putusan juga mahkamah dalam rangka untuk penguatan konstitusi, maka mengambil inisiatif untuk malah memperkuat keyakinan. Bisa dilacak sedemikian rupa di dalam bentuk dokumentasi putusan Mahkamah Konstitusi. Sebetulnya di dalam persidangan MK melalui PHPU tahun 2019, sebenarnya mahkamah juga sudah menyentuh, sudah menyindangkan yang berkaitan dengan pelanggaran TSM, terstruktur sistematis masif. Ada sejumlah pihak, ada sejumlah saksi dan majelis juga yang mendialogkan itu. Tapi bahwa kemudian itu terpenuhi dan tidak terpenuhi itu soal lain. Memang waktu 2019 tidak terpenuhi, tidak terbukti. Jadi instansi pelanggaran TSM itu menjadi bagian dari Mahkamah Konstitusi. Ada satu kemajuan dan kali ini di dalam 2024 lagi-lagi Mahkamah Konstitusi semakin memaknai keberadaan MK untuk menjaga konstitusi, menegakkan demokrasi. Dan untuk itu maka
tentu kita menunggu hari-hari berikut ini bahwa pada akhirnya keluhuran Mahkamah Konstitusi, keagungan putusan Mahkamah Konstitusi terletak pada sejauh mana penggalian keadilan kebenaran tanpa melihat kepentingan 03, 02, 01. Tapi benar-benar untuk mengisi, memaknai Indonesia kita ini sebagai negara proklamasi yang mengedepankan kepentingan rakyat, kedaulatan rakyat. Itulah inti dari proklamasi saya negara nanggapi, Bang Indonesia. Habib. Ya, silakan singkat saja Bung Aji. Iya, Sebelum ke Prof Bayu nih. Ya, jadi saya menanggapi beberapa hal. Pertama soal hukum kita yang terus berkembang gitu. Kita tidak bisa menyamakan PHPU 2024 ini atau perselisihan hasil pemilu 2024 dengan 2019 meskipun undang-undangnya sama. Sebab ada begitu banyak perkembangan dari Undang-Undang 7 2017 yang salah satunya dilakukan oleh MK gitu ya. Misalkan putusan 90 itu kan bagian dari perkembangan Undang-Undang 7 2017 gitu. Dan itu juga kemudian kemudian terjadi juga pada soal penyamaan antara rezim pemilu dan pilkada. Kalau Bang Habib ngomong soal hati-hati membuat perumpamaan misalkan atau menganalogikan satu kasus. Enggak. Perumpamaan atau ketika kita berargumentasi soal diskualifikasi dengan mengangkat contoh kasus pilkada, itu juga bukan berangkat dari ruang kosong. Karena pada tahun 2022 putusan MK 85 itu sudah memasukkan kembali pilkada sebagai bagian dari rezim pemilu. Itu yang kedua. Yang ketiga soal tidak ada sama sekali yang faktual di persidangan, saya kira enggak. Banyak hal-hal yang faktual. Ketika kita mendalilkan soal kepala desa yang dimobilisasi atau bansos gitu. Itu kan kita juga menghadirkan faktanya. Tapi memang iya bagaimana 14 hari kerja untuk menyelesaikan persidangan, lalu jumlah saksi yang hanya 19, lalu diminta untuk menghadirkan saksi yang faktual sejumlah sekian ribu orang, ya kan nggak mungkin. Nah, tetapi juga tidak bisa diabaikan begitu saja gitu loh Mas. Ada saksi loh yang di proses persidangan itu kita ajukan dan itu faktual, menunjukkan fakta-fakta yang kita dalilkan gitu. Saya boleh menanggapi ya? Saya menanggapi ya. Singkat Bung Habib. Ya. Silakan. Tentu ya. Sorry ya Pak Bayu. Ya. Yang saya maksud adalah membandingkan pilkada dengan pilpres tidak bisa dilakukan karena undang-undangnya berbeda. Ya, Undang-Undang Pemilu 7 tahun 2017 adalah undang-undang yang menurut saya sudah sangat lengkap. Yang mendelegasikan penyelesaian persoalan tuduhan kecurangan sebagian besar ke Bawaslu, sehingga memang sidang MK itu speedy trial 14 hari memang tidak diperuntukkan untuk memeriksa tuduhan-tuduhan kecurangan yang bersifat pelanggaran yang menjadi domain Bawaslu. Memang sudah seharusnya diselesaikan di Bawaslu. Nah, sehingga menurut saya berkali-kali katakan tidak tepat membandingkan undang-undang pemilu pilpres ya dengan pilkada yang undang-undangnya berbeda. Izin Jadi kalau tadi dikatakan ya, nanti dulu dong, saya menanggapi dulu dong, ya kan, soal misalnya kepala desa, berapapun banyaknya, kalau hal tersebut dengan taat azas, ya, diselesaikan melalui jalur yang benar, kamar yang benar, ya, termasuk juga misalnya soal tuduhan ketidakabsahan Gibran sebagai cawapres. Itu kan ada yang namanya di buku keempat Undang-Undang Pemilu ya, di 469 ada yang namanya sengketa proses. Bisa dilakukan di situ dan memang harus dilakukan di situ. Nah, sayangnya ini bukan sengketa proses, Bang. Hal tersebut kan nggak dilakukan gitu loh. Ini pelanggaran loh, Tidak Bang. ada satupun pengajuan sengketa proses, ya. Tapi ini pelanggaran, Bang, bukan sengketa proses. 469 Undang-Undang sengketa proses. Kalau bukan, ini pelanggaran, Bang, kalau yang Gibran itu. Kalau terkait dengan SK, Anda nggak perlu memaksakan pendapat Anda, ya. Saya nyampaikan aja pendapat saya, ya. Kalau terkait dengan SK yang berwujud SK KPU jelas di 469 itu sengketa proses, bukan pelanggaran. Nah, ini tidak dilakukan oleh masing-masing ada tafsirnya nih. Karena sehingga ya kalau Anda mengandalkan penyelesaian dugaan pelanggaran yang begitu banyak dalam konteks dalam event speedy trial di Mahkamah Konstitusi, jelas-jelas memang salah kamar, memang
persidangan Mahkamah Oke. Konstitusi Baik, Bung Habib. tidak dilakukan untuk mengakomodir hal tersebut. Ya. Tapi bukan berarti hukum kita tidak progresif. Justru hukum kita sangat progresif. Kenapa? Semua hal bisa diselesaikan oleh bukan hanya Mahkamah Konstitusi, oleh lembaga-lembaga lain. Oke, Ya. saya terakhir ke Prof. Bayu untuk memoderasi perdebatan kita pagi hari ini. Tadi ada yang mengatakan bahwa minim sekali fakta, hanya argumentasi begitu. Tapi di sisi lain juga ada yang dibilang Pak Firman tadi bahwa persidangan Mahkamah Konstitusi beda sekali dengan persidangan pengadilan-pengadilan yang berada di bawah Mahkamah Agung begitu, Pak, yang harus punya fakta otentik, bukti otentik untuk membuktikan sesuatu. Bagaimana Anda memoderasi ini, Prof. Bayu? Iya. Jadi ini salah satu tantangan besar yang akan dihadapi para negarawan hakim MK. Ya. Ini kan dua aliran yang benar-benar bertolak belakang ya, yang tadi disampaikan oleh Pak Aji dan Pak Habibur Rahman. Yang satu berpandangan MK punya kewenangan untuk menyelesaikan seluruh pelanggaran yang muncul dalam proses. Ya. Sementara Pak Habibur Rahman tentu dengan standing posisinya mengatakan bahwa itu semua sudah selesai di tahapan-tahapan sebelumnya karena undang-undang pemilu kita sudah lengkap mengatur itu. Nah, inilah tantangan terbesar yang akan diputuskan oleh hakim MK. Apakah kemudian akan berpandangan bahwa MK tidak punya kewenangan karena sudah diselesaikan di lembaga-lembaga sebelumnya, ataukah sebagai lembaga penjaga konstitusi misalkan MK kemudian akan menegakkan bahwa selama memang bisa dibuktikan di pengadilan, maka segala bentuk pelanggaran itu MK perlu menjawab dan perlu memutuskan. Nah, ini yang saya pikir yang paling menarik dari putusan MK nanti, sejauh mana kemudian MK akan menentukan posisi itu. Meskipun pengalaman 2019, 2014 itu kan bisa dijadikan sebagai sebuah perbandingan. Tapi sekali lagi, fakta di 2024 itu juga tentu punya karakteristik sendiri. Jadi maksud saya ingin saya mengatakan, hakim tentu sesuai dengan tempusnya. Dia punya waktu bahwa ini Pilpres 2024. Nah, yang ingin saya katakan begini, sejauh mana kemudian hakim akan memutuskan perkara ini kembali lagi pada teori pembuktian yang akan digunakan oleh hakim Mahkamah Konstitusi. Kan ada sekurang-kurangnya 3 tadi saya katakan. Satu yang hanya berdasarkan pada alat bukti, maka keyakinan hakim nggak dibutuhkan. Yang kedua, hanya berdasarkan pada keyakinan. Alat bukti seperti apapun, kalau hakimnya punya keyakinan lain, itu bisa kemudian dikesampingkan. Atau yang ketiga, yang ini dianut oleh sistem hukum kita, yaitu selain alat bukti yang sekurang-kurangnya telah ditentukan dalam undang-undang, juga ditambah keyakinan hakim. Nah, pasal 45 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi kita itu jelas mengatakan, Mahkamah Konstitusi memutus perkara, semua perkara ya, itu berdasarkan Undang-Undang Dasar, sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim. Jadi ada 3. Alat bukti dan keyakinan berdasarkan hakim. Undang-Undang Dasar, alat bukti dan keyakinan hakim. Nah, keyakinan hakim inilah yang kemudian yang bisa menjawab adalah hakim sendiri. Saya pikir semua pihak bisa mengatakan alat bukti itu paling kuat begitu ya. Tapi jangan lupa, selain alat bukti ada keyakinan hakim. Maka tadi saya katakan, posisi amicus curiae tadi, apakah kemudian dipertimbangkan atau tidak, itu lebih pada membangun keyakinan hakim, tapi tidak akan bisa masuk pada alat bukti. Karena alat bukti jelas, 7 alat bukti yang semua pihak sudah menyajikan, ratusan alat bukti yang sudah dibawa ya ke pengadilan, dan semua sudah menjawab itu. Memang kemudian sekarang dalam RPH, hakim selain mengkualifikasi ya, mengidentifikasi dan alat bukti tadi yang sudah dibuktikan, kan sekarang saatnya adalah perenungan hakim soal keyakinan hakim tadi. Ini sekarang kuncinya adalah pada keyakinan hakim, karena alat bukti tadi semua sudah dibuka dalam persidangan. Sekarang ditambah bagaimana keyakinan hakim dalam menilai alat bukti tadi. Begitu, Mas Adi. Dan keyakinan hakim ini secara maraton terus diuji begitu dalam rapat permusyawaratan hakim yang maraton dilakukan dalam 1 pekan ini, bahkan sampai hari Minggu besok di hari libur, bahkan Hakim Konstitusi juga masih melakukan rapat permusyawaratan hakim. Dan Mahkamah Konstitusi adalah pucuk dan puncak dari keseluruhan proses apa yang dia bilang oleh dalam konstitusi, yaitu 22E dan 24C. Jadi tidak terikat secara formal dengan badan-badan yang lain. Makanya misalnya para pemohon ada, terkait ada, dan juga itu termohon. Itu adalah dalam bagian yang menjadi putusan dari Mahkamah Konstitusi. Itu yang paling penting. Ini kita nantikan bersama nanti hari Senin. Sedang diyakinkan semua berdiskusi, berdebat. Saya yakin juga 8 hakim konstitusi juga sedang berdebat untuk menyampaikan kumpulannya, putusannya. Terima kasih narasumber kami pada pagi hari ini. Ada Bung Habibur Rahman dari
TKN Prabowo Gibran, ada Bung Zuhad Aji Firmantoro dari Wakil Ketua Profesor Bayu atau Direktur Tim Eksekutif Anies Mohaimin, dan juga Pak Firman Mas Habib Jayadeli dari TPN Ganjar Mahfud, dan Profesor Bayu. Nanti juga kita akan berbincang di hari Senin, lebih seru nih Profesor Bayu. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat selalu, sampai jumpa lagi.